Saya punya kitab namanya Hayatus Sahabah. Di situ hanya ada cerita justru saat Nabi membina orang-orang fasik. Termasuk ini cerita di Hayatus Sahabah. Nabi pernah duduk di depan itu. Nabi itu dahar. Nabi itu unik. Kalau dahar memang dipertontonkan ke orang banyak. Dan daharnya itu tidak priayi. Cara ukuran priayi Arab itu tidak priayi. Ketika ada mumisah liwat, nggak usah diterjemah mumisah itu apa, karena ya sudahlah kira-kira sendiri maknanya. Muradisnya itu bahiyah. Kalau terjemahan Indonesia tidak tahu saya. Pokoknya mumisah itu ya mumisah itu bahiyah. Dulu kalau zaman Pak Harmoko bahasanya bagus, wanita harapan. Ya dulu kan pernah mau diperhalus dengan ketika lewat dikomentari gini. Orang gitu kok ngaku nabi, yakulu kama yakulul abdu. Dia makan nggak priayi kayak budak. Tapi apa kata Rasulullah? Oh iya, saya memang budak terbaik. Kan? Tentu maksudnya nabi itu budaknya Allah. Lalu salah saya apa lagi? Ya salah lah, makan nggak tawa-tawa gitu. Terus kata Nabi, ini ada di kitab Hayatus Sahabah di juz 1. Tapi di Maktabah Samil ada juznya ya. Nggak, repot. Terus kata Nabi, ya sini silahkan makan, tak kasih. Oh enggak saya maunya yang sudah kamu kunyah. Maunya yang sudah kamu kunyah. Sama Nabi dikasih, yang sudah dikunyah dikasih. Ya sudah ini makanan. Itu barokahnya riku Rasulillah. Di kitab itu disebut falam tarfus ba'dahu abadan. Setelah peristiwa ini, dia tidak lagi melakukan rofas. Ya rofas gak usah diterjemah lagi. Padanannya itu kata bahasa Arab az-zina. Falam tarfus ba'dahu abadan atau ba'daha abadan. Ba'daha hadil waqi'ah abadan. Jadi di situ di Hayatus Sahabah itu banyak cerita Nabi membina orang-orang fasik. Termasuk ada seorang pemuda yang hipersek. Ya Rasulullah, saya ini orang Arab, saya ini hiper. Saya mau masuk Islam syaratnya diberi izin zina. Karena itu gak mungkin terus geger sahabat. Ketika Nabi dengar ada geger-geger tanya itu ada apa? Itu ada pemuda mau masuk Islam tapi yastazinu fi zina. Dia harus dibolehkan zina. Makanya kita cegah untuk ketemu jenengan ya Rasulullah. Tapi kata Nabi, udnuh. Pakai hak sakta, udnuh. Sudah gak apa-apa suruh sini kan. Apa yang dilakukan Nabi itu luar biasa. Nabi pertama tanya gini, kamu pemuda yang yastazinu fi zina? Iya ya Rasulullah. Nabi itu bisa mencuci otak sampai seperti ini. Atau hibbuhu li ummik. Kowe seneng nak mbokmu didemeni wong-wong. Oh tak baca Gusti nek ana sing demeni mbok kula. Karena kelebihannya preman itu kan biasanya itu harga dirinya tinggi. Kowe seneng nak anakmu dadi demenane wong. Wah ya ndak seneng ya Rasulullah. Atau hibbuhu li ummik, atau hibbuhu li bintik, atau hibbuhu li ammatik, atau hibbuhu li kholatik. Sama Nabi dibuli. Kamu bisa bayangkan ibu kamu di sini orang? Ya tidak bisa ya Rasul. Anak kamu, putri kamu tidak bisa. Bule kamu, bude kamu tidak bisa ya Rasul. Sampai dikejar gitu sama Rasulullah, ditatar begitu. Terus bilang gini, ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang saya benci kayak zina. Benar-benar biadab memang zina. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau didik itu ringan. Dulu ketika Nabi pertama datang di Medina, itu orang Madinah itu abkhasun nasi kailan. Orang yang paling nggak jujur ketika jual beli. Tapi ketika Nabi datang, kemudian Nabi bikin satu logika fikih yang luar biasa. Yaitu dulu orang Madinah diantaranya itu kalau mau menjual kurma ya, kalau di Indonesia mungkin gajangan itu pelem, masih pentil sudah dijual, misalnya 2 juta. Padahal pentil tadi kan belum ada nilainya. Sehingga di fikih nggak boleh jual qabla budui solahi ya, sebelum kelihatan jadi apa? Gajangan ya. Terus ketika Nabi, loh, kok sudah kamu jual apa? Kata Nabi. Ya jual pelem ya Rasulullah 2 juta. Lah yang di pohon itu apa? Ya pentil. Masa pentil 2 juta? Tapi nanti kan jadi pelem ya Rasulullah. Nanti kan jadi mangga ya Rasulullah. Terus Nabi membuat satu makalah yang luar biasa. Kata Nabi, aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhilu ahadukum mala akhi. Umpama nanti ini enggak jadi sampai mangga, enggak jadi sampai pelem. Lalu uang 2 juta itu atas nama apa? Kamu ngambil uang 2 juta itu atas nama apa? Katanya atas nama pelem, kan enggak jadi pelem karena kena angin.
Iya ya Rasulullah, ternyata kita zalim. Semenjak itu orang Medina nggak ada yang seperti itu. Makanya di antara syarat seorang jadi nabi itu harus fatonah, punya kemampuan argumentatif. Nah ini yang saya ngaji di mana-mana bilang, biasanya problemnya orang soleh itu kan nggak cerdas. Dulu nabi ya soleh ya cerdas, sehingga nabi itu nggak pernah kalah debat, meskipun sama orang Yahudi. Dulu yang namanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ulama-ulama dulu itu nggak ada yang pernah kalah debat. Dan menangnya ini bukan menang agul-agulan, memang menjadikan orang itu insaf. Saya punya sekian cerita gini. Imam Syafi'i dulu tuh ya ada pinter-pinter amat, yang namanya masih amatir. Itu dulu namanya kaya itu mangkelnya bukan main, karena harta itu halal wa hisab wa haramuha iqab. Sehingga dia pengagum kiai miskin. Seneng jeneng kiai melarat tuh seneng. Marhaban orang yang bebas hisab, bebas hisab. Kalau kita kan melarat asli bukan pilihan. Jadi melarat itu ada yang diinginkan karena takut hisab, ada yang asli. Saya tidak tahu yang kena hisab itu yang asli apa yang enggak tahu saya. Singkat cerita, Sufyan Ats-Tsauri itu kiainya miskin. Sufyan bin Uyainah juga ketika ngaji di Imam Malik itu babutnya itu kalau diinjak itu mata kakinya tidak kelihatan saking empuknya babutnya Imam. Nah, terus kalau ngaji dia di kursi tinggi, gaya lah pokoknya Imam Malik. Itu Imam Syafi'i mulai mikir, iki wong alim kok donyane akeh. Terus murid dulu itu lucu. Jadi kalau habis ngaji bilang gini, Pak Guru, sudah cukup ini, kamu sudah alim. Masih ada yang alim kayak jenengan? Oh, no, tapi mati jare Imam Malik. Siapa? Abu Hanifah. Lalu saya gimana? Kamu temui muridnya yang alimnya setingkat Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Lalu saya berangkat kapan? Besok kata Imam Malik. Diajak digandeng ke mana itu makamnya Nabi itu yang dekat makam sahabat itu ke Baqi. Dulu Baqi itu pasar rental dulu ya, ada rental tapi rental onta. Imam Malik umumkan, mana kafilah yang mau ke Irak? Mau saya sewa? Saya Imam Malik. Itu dikasih uang sama Imam Malik, dikasih uang, dikasih bekal. Terus saya kata Imam Syafi'i, hamalani sulrotan fi hadananir. Pernah saya hitung sekitar hampir 50 juta lebih. Karena 1 dinar itu kan 4 gram ya. 1 dinar 4,25 gram. Itu artinya kalau 10 dinar saja sama dengan 40 apa? Gram. Padahal di Songono itu sekitar 50 gram, 50 dinar. Oh, banyak lah pokoknya. Imam Syafi'i mulai mikir, kiai melarat tak idolaan ora tau nyangoni, kiai suger apa dia cocok sama nyangoni. Itu mulai rubah deh. Tapi yang ngaji di sini tidak usah begitu. Singkat cerita terus dia datanglah ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Lebih ngeri lagi, di ruang tamunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu ada emas lantaan. Jadi kalau ngitung uang itu di ruang tamu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu bisa dipraktekkan kiai sekarang. Kalau ngitung uang itu kesunatannya memang di ruang tamu, supaya santri gak kepikiran nyalami template karena kiainya uangnya sudah banyak. Itu dari mas lantaan terus ditutupi dipindah ke sunduk ke satu peti yang lain gitu. Imam Syafi'i mulai ngeper, waduh, saya melihat kayaknya Imam Malik sudah aneh, ini lebih aneh lagi ya. Terus kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, karena dia ahli usul fikih, pakar usul fikih, dan nanti ini menjadi awal cerita kenapa Imam Syafi'i jadi ahli apa? Usul fikih. Makanya beliau menanti ngendikan annasu fil fikhi iyalun ala Abi Hanifah. Semua orang yang ngaji kitab saya berarti utang jasa sama Abu Hanifah, karena dia pertama ngaji usul fikih itu gara-gara madzhabnya Muhammad bin Hasan apa? Asy-Syaibani, sahibu Abi Hanifah. Imam Malik itu anti usul fikih karena dia ahli hadis. Ya, wah ini provokator ini. Berarti Wahabi itu Maliki. Oh, ya, itu terserah dengan iman apa enggak. Yang jelas gak wajib iman. Setelah Imam Syafi'i takjub, kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, karena beliau senior ya tenang saja. Kenapa ya Fata? Manggilnya masih kenapa ya Fata? Ya heran saja kiai kok kaya. Orang alim kok kaya. Kamu heran? Iya. Ya sudah tak kasihkan orang fasik. Ganti go demenan go tombok. Ampun nak digo fasik, digo zina, digo tombok. Ya ana ono tak kene wong sing ra jelas-jelas, digo alat ra jelas. Ampun, kiai mawon sing gadah. Terus mulai mikir, iya ya nak donya dikuasai wong fasik ku ya repot. Mun wong alim sugih mboten napa-napa, mboten napa. Itu mulai itu rubah. Terus setelah dia rubah, digojlok sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Khairul mali ma yusarru bihi siddiq wa yukmadu bihil adu. Api-api donya iku kanca seneng mergo iso nyangoni, musuh ora seneng. Imam Syafi'i mulai mikir, iya.
Di antara alamatnya wong bener walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Kira-kira wong kafir itu seneng kiai sugih apa kiai melarat? Enggak kira-kira. Kira-kira wong kafir itu seneng kiai jabat apa sing ora jabat? Iku Mas Adib. Kira-kira wong kafir itu seneng kiai sing dipengaruh apa sing ora dipengaruh? Semenjak itu Imam Syafi'i mikir iya. Nak wong Islam duwe syauka, wong kafir gak seneng. Nak wong Islam dipengaruh, wong kafir gak seneng. Kulo niku asline ra seneng terkenal, mboten seneng blas. Tapi kulo niku kadang-kadang yo mikir, misalnya kiai alim gak duwe fan, gak duwe muhibbin. Sing di muhibbin mbok penyanyi dangdut, terus piye nek jare. Jadi akhirnya Imam Syafi'i mulai keterusan. Saking keterusannya Imam Syafi'i di fatwa ngeten, ada orang kuat beli Alphard kok beli carry tua haram ya begitu. Iya, orang kuat bikin rumah tingkat kok melek haram. Terus keterusan. Masyhur madzhab Syafi'i al-Islam ya'lu wala yulale sampai kafir dhimmi kok naik kuda. Orang Islam enggak boleh naik khimar, harus di atasnya kafir dhimmi. Itu korban didikan Muhammad bin Hasan siapa? As-Saibadi.